sebelumnya kan mau wawancara Pak. Saya sebelum wawancara kita perkenalkan dulu Pak. Oke. Ini saya Rexi Angelo, Ya. ini Cynthia. Ya. Kalau yang pegang kamera situ tuh Nicholas Cannavaro. Kalau boleh tahu nama Bapak? Nama saya Mustaqim. Lengkapnya? Mustaqim aja. Oh. Ah, Jadi kalau boleh tahu posisi Bapak di sini apa posisi ya? saya sebagai marketing. Marketing. Iya, marketing. Oke Pak. Langsung kita mulai ya. Boleh. Nah kalau boleh tahu nih Pak, latar belakang perusahaan bisnis nih Pak, dari yang pusat ataupun yang di Pontianak ini, dari terbentuk sampai sekarang ini gimana Pak? Kalau latar belakang bisnis itu dari awal-awalnya, tahun-tahun berdirinya itu sebenarnya hanya perusahaan yang kecil. Jadi dia kan istilahnya nih perusahaan provider nih. Providernya cuman pada dulu itu cuman buat backup ke satu gedung aja. Jadi pada awalnya itu hanya buat satu gedung di Mid Plaza di Jakarta. Jadi buat coverage satu gedung itu aja. Jadi jangkauannya agak kecil. Jadi jangkauannya itu masih buat satu gedung itu aja. Jadi lama kelamaan itu udah mulai istilahnya ada peminatnya cukup banyak, mulai ekspansi ke Jakarta, ke Jawa, Bali, Batam sampai Sumatera, Kalimantan. Nah, kalau untuk di Pontianak memang kan istilahnya sebelum kita masuk ke Pontianak itu memang kita survei nih pasar di Pontianak ini bagaimana. Ternyata memang diketahui Pontianak memang kalau untuk kebutuhan internet sangat banyak, sangat-sangat tinggi gitu. Sehingga jadi kota di Kalimantan yang pertama itu Pontianak yang dimasuki. Dan memang untuk istilahnya sampai sekarang pun peminat untuk internet di kota Pontianak sangat tinggi Mas. Itu sih sebenarnya sejarahnya. Kalau yang untuk di pusat memang masih kecil dulu sampai sekarang tahun ini berdirinya masih tahun 2000, masih 20 tahun lah, masih cukup Lumayan awal ya? lumayan awal, masih muda lah kalau dibilang gitu. Gitu. Oke Pak, lanjut ya. Nah kan tadi Bapak udah survei kan di Pontianak tuh kalau kita punya kebutuhan internet ini sangat tinggi gitu Iya kan. betul. Nah, karena Bapak karena tim marketing Bapak kan memutuskan untuk memulai bisnisnya di Pontianak ini, bisnisnya sendiri kan. Kira-kira apa sih langkah yang Bapak lakukan untuk mempromosikan bisnis ini sendiri gitu? Sebenarnya kalau langkah promosi banyak cara sih yang kita udah lakukan, kayak kita ada pasang iklan. Sebenarnya kalau kita iklan itu udah mungkin ada beberapa teman yang udah bisa lihat kayak baliho, billboard di Ayani, kayak di Gajah Mada juga udah ada juga kita pasang spanduk di banner, dan juga kita lagi cari ini nih local hero. Istilahnya local hero seperti apa nih? Kayak yang identik dengan kota Pontianak itu apa? Kayak mungkin ini kita udah branding di Asyang. Oh Asyang ya? Asyang kan. Ya. Nah, kalau Asyang kan ya identik banget dengan kota Pontianak kan. Jadi kita branding di tempat itu, kita pasang materi kita di situ. Jadi sehingga nanti orang-orang di Pontianak ini tahu nih bisnisnya itu apa. Di situ kita udah jelasin nih. Dia tahu kalau bisnis ini udah hadir di Pontianak. Iya gitu. Kalau kita memang lebih ke situ sih, promosinya lebih cari ke lokal hero gitu. Nah, sekarang gini Pak, kan anggap kita sudah mulai promosi ini kan Pak, promosi udah berjalan. Lalu kan pasti tentunya ada yang tertarik dong. Ada kan. Ya. Nah, ketika ada pelayanan nih dari pelanggan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan biar untuk melayani mereka gitu. Lalu ketika pelanggan ketika pelanggan tuh baru memulai pakai bisnis kan pasti kan perlu didata Pak. Betul. Nah, kira-kira data apa yang dipakai? Sebenarnya kalau Yang diperlukan oleh bisnis? sebenarnya data apa yang kita perlukan cukup sederhana sebenarnya. Kayak data KTP, nomor HP, email itu aja sih. Soalnya ketika kita memang mendata customer yang datang ke kita, istilahnya kan udah registrasi nih. Registrasi ke kita bagaimana caranya. Jadi kita bimbing nih. Biasanya kita juga yang registrasiin. Kita minta KTP-nya dia, kita minta alamat emailnya dia, kita minta KTP, alamatnya, nomor HP, itu aja sih biasanya. Ya, jadi yang penting kepentingan Buat administrasi aja ya. Iya itu. Kalau data-data yang lain sih nggak ada sih. Dan habis itu pun nanti kan langsung masuk ke sistem itu by otomatis nanti. Nah, tadi Bapak bilang sistemnya kan. Itu sistemnya itu apakah di Pontianak sendiri sudah ada sistemnya, sistem penyimpanan datanya atau dikirim ke pusat gitu Pak? Sebenarnya kalau untuk penyimpanan data sih sebenarnya kita ada produk namanya data center. Cuman itu lebih ke daerah Jakarta. Cuman untuk sistem apa yang disimpan itu sebenarnya saya kurang paham juga. Soalnya di sini kan cuman istilahnya bagian marketing aja nih, bagian penjualan. Kalau untuk data center kita ada. Di situ juga kita ada buat penyimpanan data-data. Biasanya kan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin menyimpan datanya dalam bentuk server gitu kan. Kita ada menyediakan.
Sebenarnya ada 3 jenis itu tempat penyimpanan data. Kayak yang colocation, cache, sama apa saya lupa saya, managed service. Nah itu ada 3. Itu semuanya berada di Cimanggis, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini kalau misalnya ada yang dari Pontianak nih, Hah? Dia daftar. daftar kan? Semuanya di Semua dikirim sana gitu ya. Jakarta. Oh, Kayak Tokopedia udah menyimpan datanya ke Bisnet. Tokopedia, Bukalapak, Metro TV udah sama besar Bisnet. ya Berarti istilahnya. besar servernya di sana. Kita udah tier 3. Hmm. Kita baru tier 3 sih. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih Pak, Mm-mm. ketika bisnis ini berjalan, baik secara marketing atau apa, pihak siapa saja sih yang terlibat dalam prosesnya Terlibat gitu? proses apa nih maksudnya? Dari lingkup manajemen kah atau dari luar kah atau bagaimana? Coba dari manajemen dulu. Kalau dari manajemen semuanya kita terkait semuanya. Istilahnya ketika memang ini kan di Pontianak ini kan istilahnya bagian penjualan nih. Dari teknisi, kepala istilahnya supervisornya, sales, ada store semuanya terlibat dalam hal penjualan. Jadi ketika memang ada customer datang, semua melayani, semua akan istilahnya harus menjelaskan produk bisnis itu apa. Jadi nggak harus ke sales saja untuk masalah penjualan. Jadi semuanya saling berkaitan lah, saling membantu. Gitu. Istilah semuanya ada hubungannya lah. Gitu. Kalau dari pihak luarnya, Dari pihak luar ini maksudnya gimana? kayak apa ya? Yang bekerja sama kah? Kalau kita dari bisnis itu ada grupnya. Jadi istilahnya ada beberapa grup nih, kayak di dia grupnya Mid Plaza Holding. Jadi di situ ada juga bisnis ISP istilahnya Internet Service Provider, dan juga ada kita kayak hotel. Kalau tahu Ayana Hotel di Bali, Jakarta ada juga. Kita Seon ada istilah yang buat catat kapal, buat bunga untuk di hotel kita gitu ada juga. Gitu. Kalau boleh tahu di cabang Pontianak sendiri ya, pemimpinnya itu siapa Pak? Kalau Siapa untuk- yang Nah, mengkoordinir gitu? jadi kalau untuk Pontianak itu dipimpin brand supervisor Itu namanya siapa ya? Ahmad Bustami. Ahmad Bustami. Bustomi. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya, sekarang nih kan di Pontianak sendiri kan Bapak sudah tahu kalau ketika data itu masuk, semua dikirim ke Jawa Barat kan? Ya. Itu kan mungkin saya nggak tahu apakah Bapak yang langsung mengurusnya atau tidak, tapi Bapak ini merasa terbantu nggak dengan sistem seperti ini gitu? Sebenarnya kalau sistem seperti itu terbantu sih. Kita kan istilahnya ketika memang udah masuk ke sistem pusat nih, jadi kita bisa ngecek. Kita minta bantuan dari orang sana, kita minta di situ kan ketika udah registrasi, itu kan ada dikasih nomor ID nih nanti. Semuanya ketika udah diakses nomor ID itu, semuanya kelihatan. KTP-nya apa, nomor HP-nya berapa, nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, itu udah muncul semua nanti. Jadi sangat membantu sih sebenarnya. Jadi dari kita ada backup data juga gitu. Selain dari kita yang backup data buat pelanggan gitu. Nah, sekarang nih Pak, seandainya sekarang nih ada pelanggan yang ingin daftar nih ke bisnis gitu kan, bisa nggak Bapak contohkan alur prosesnya gimana gitu? Ini bentuk fisiknya kah atau nanti jelaskan aja atau bagaimana? Harus pakai laptop atau bagaimana? Kalau ada nota atau sejenisnya mungkin bisa dikasih lihat ke kami gitu. Nah, ini sih sebenarnya bentar. Nah, mungkin bisa kameranya arahkan ke sini aja. Nggak ada laptop soalnya kan kita semuanya registrasi by online nih. Ketika kita udah minta KTP-nya, nomor HP-nya, jadi kita langsung registrasi aja nih. Gitu. Dari sistem kita yang namanya extranet. Jadi extranet itu web yang bisa dibuka dari luar, dari jangka nggak pakai harus jaringan internet bisnet. Kalau internet itu harus pakai jaringan bisnet. Ya, gitu. Nah, kita kan ada username nih. Semua karyawan nanti dibuatin username. Nah, nanti kita tinggal masuk aja. Jadi dibuat ID gitu ya Pak? Dari setiap sales semuanya yang di sini karyawannya ada ininya, semuanya ID-nya. Jadi proses daftarnya dari online, dari masuk ID kita. Ketika kita ada memang udah pelanggan yang pengen berlangganan, jadi kita langsung portal registrasi. Sebenarnya dari kita, atau pelanggan yang mau registrasi sendiri juga bisa. Bisa langsung. Istilahnya kalau dari pelanggannya itu langsung ke Bisnet Home. Nanti itu ada tombol registrasi. Jadi diklik aja. Terus
Untuk registrasinya nanti sama kayak gini. Nah, ini kan ada nama lengkap, nomor HP, alamat email, sama alamat rumahnya di mana. Oh, ini yang bagian administrasi saya sebutkan. Iya, betul. Jadi kita tinggal masukin aja, contohnya gini ya. Mustaqim, nomor HP, 14411, alamat email, mustaqim@isnet. Nah, biasanya di sini alamat, kita cari nih di sini biasanya otomatis muncul. Kalau alamat rumahnya dianggap di Ruko Pontianak Mall, biasanya langsung muncul. Bisa ada auto search-nya gitu ya, Pak. Nah, jadi itu menandakan kita juga area itu tercover apa enggaknya juga. Ketika memang daerah kita klik namanya Ruko Pontianak Mall dan di sini nggak ada, berarti di sistem kita nggak ada. Dan itu berarti Baru lagi ya. infra kita memang nggak ada di situ. Gitu. Kalau belum ada, tapi orang mau langganan gimana? Kita biasanya nggak bisa registrasi. Kita orang yang Harus datang sini gitu, Pak. bukan gini. Ketika memang rumahnya yang nggak bisa kita cover area, kita nggak ada infra di situ, kita jadi minta maaf kepada pelanggan bahwa kita nggak bisa registrasi buat dia. Karena memang kita infra di situ nggak bisa kita tarikin. Contohnya ini kita kan ada infranya tiang nih. Nah, di masuk komplek itu nggak ada tiang kita. Jadi buat kita narik kabel juga agak jauh. Nah, itu yang kita nggak bisa. Soalnya kan memang izin buat tiang segala macam agak susah. Oh, terkendala gitu. Terkendala ya gitu. Nah, habis ini biasanya muncul buat pilih paket. Habis pilih paket itu nanti ada sistem buat beli modem, instalasinya berapa. Nah, otomatis dari itu diklik, semuanya akan ada masuk ke email pelanggan. Habis email pelanggan itu ada invoice buat pembayaran. Oh iya. Nah, jadi pembayarannya melalui ini virtual akun BCA, Permata, Alfamart, Mobil, Tokopedia. Jadi pembayarannya nggak ada di kantor sini. Jadi semuanya langsung ke manajemen. Oh, langsung ke pusat gitu ya. Ya, langsung ke pusat. Jadi Semuanya sifatnya online. sifatnya online gitu. Jadi lebih mudah gitu ya, Pak, Lebih ya? mudah. Nggak repot gitu Nggak kan? repot gitu. Itu sih sebenarnya buat langkah kita ketika memang ada berlangganan. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ini mungkin yang terakhir. Menurut Bapak sendiri, sebagai orang yang sudah bekerja sini, berapa lama kau BTW? Saya baru 10 bulan. 10 bulan. Ketika memang ada bisnis di Pontianak, saya masuk. Langsung ya? Ya, gitu. Jadi setelah Bapak 10 bulan bekerja sini kan, apa sih yang Bapak rasakan perbedaan bisnis dengan perusahaan lain yang sejenis gitu? Nah, sebenarnya kalau dari produk dulu kita ya, kalau produk kita memang di sini ada 3 segmen. Pertama ini kita buat rumah atau home, yang kedua UMKM, yang ketiga buat corporate. Mungkin ada beberapa perusahaan yang istilahnya hanya buat corporate aja, nggak ada home. Dan ada juga yang istilahnya sama juga, ada ketiga segmen itu bisa di cover mereka. Kalau kita dari produk kita yang buat home ada 3 jenis. Home 1 yang 50 Mbps, dan kita pun dari yang istilahnya dari produk lain atau kompetitor lain biasanya 10 sampai 20 Mbps. Kalau kita 50 sampai 100 Mbps. Besar ya? Besar. Ya, gitu. Dan kita untuk produk itu semuanya upload sama downloadnya itu simetris. Simetris ya? Sama. Saya kecepatan tidak berbeda gitu kan? Ya, kecepatannya tidak berbeda. Ketika itu ke aktivitas upload sama downloadnya, anggaplah dapat 20. Semuanya sama dapat 20. Istilahnya nggak timpang. Download 20, upload ya 20. Ya, biasanya Kebanyakan kan download 20, uploadnya Ya, sama. ya gitu. Kalau kita semuanya sama. Gitu. Dan kita juga kalau dari yang lain kita nggak ada sistem kuota. Kita nggak ada FUP-nya. Jadi semuanya unlimited. Jadi selama berbayar gitu, saya terbayar gitu kan? Gitu. Biasanya kan kalau yang paket lain mungkin ada kuotanya udah mulai masuk akhir bulan, udah mulai lemot karena pembatasan kuotanya itu tadi dibatasi. Kalau kita unlimited. Sebenarnya dari produk itu. Yang kedua, mungkin dari perusahaan di sini lebih ke umur rata-rata yang bekerja di sini lebih 20 sampai 30 tahun lah. Oh, masih muda ya? Masih muda semua. Kalau di sini kita rata-rata belum menikah. Semuanya untuk yang brand supervisor aja masih muda. Semua usia produktif ya istilahnya? Iya, istilahnya nggak ada yang udah umur 40, 50 gitu udah dipensiunkan. Jadi
dikembalikan kepada yang muda-muda. Oh, biar generasi cepat juga gitu. Iya, gitu. Itu sih yang membedakan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Oke, Pak, itu mungkin yang terakhir. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selalu Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak.